Siapa yang akan mewakili kalian? Saya. Siapa kamu? Kenapa bukan Kian Santang? Aku mengusulkan untuk menghentikan perang. Kalau kalian mau menyerahkan Putri Lenggang Pakuan. Tuan sadar apa yang Tuan ucapkan? Kami masih menghormati tata krama perang. Kalau tidak, pasukan Tuan sudah kami habisi hari ini. Kami masih menghargai kedaulatan negeri Tuan untuk menyelesaikan persoalan dengan secara kesatria. Sombong kamu anak muda. Siapa kamu? Saya Putra Rahyang Ningrat Kencana, cucu dari Prabu Niskala Wastu Kencana. Oh, sang putra mahkota. Sayang. Mungkin kau tidak akan sempat menjadi raja. Kita mulai, Prabu Malyapati. Saya paling tidak suka mendengar sesumbar. Kanjeng Tumenggung, nyatanya kita tidak bisa melawan mereka. Jangan sampai lolos. Hai, berhenti! Hai. Mau lari kemana, Tuan? Ayo. Rupanya mangsa kita bangsawan dari Pajajaran. Lihat, ini pasti bikinan Majapahit. Kain ini sangat halus. Pasti harganya mahal sekali. Apa pangkatmu, Raden? Apa maksud kalian? Kalau mau, ambillah semua. Ambil. Aku rela. Kau pikir kami sebodoh itu? Makin tinggi pangkatmu, siksaanmu akan lebih berat. Dan upah tebusanmu akan lebih mahal. Bicara apa kalian? Aku bukan petinggi. Aku pedagang. Jangan bohong. Kalau kau bukan bangsawan, tidak mungkin memiliki perhiasan semahal ini. Ayo jawab, Raden. Cepat jawab, Raden. Jangan sampai kesabaran kami habis. Percayalah. Saya bukan petinggi. Saya pedagang. Kau memang harus diberi pelajaran, pembesar.
Terima kasih. Raden telah menyelamatkan Tumenggung kami. Kami mohon, Raden sudi menemani kami sampai Pajajaran. Kalian yang menolong Gusti Kanjeng Tumenggung? Betul, Paman Tabib. Rupanya kalian mengerti pengobatan. Tidak sepenuhnya, Paman Tabib. Kebetulan kami belajar sedikit pengetahuan tentang bagaimana menghentikan aliran darah. Paman terkesan dengan sikapmu. Dan rupanya kamu mempunyai bakat untuk menjadi seorang tabib. Kalau berminat, kapan saja datang ke rumah Paman. Nanti akan Paman ajarkan ramuan-ramuan untuk pengobatan. Terima kasih, Paman. Ya. Suatu saat nanti, kami akan mampir ke rumah Paman. Iya. Ada apa, Paman? Bisa minta tolong ambilkan air panas. Bisa, Paman? Ini. Seduh ramuan ini dengan air panas. Lalu segera minumkan kalau Kanjeng Tumenggung sudah siuman. Dan ini sebungkus lagi untuk besok. Baik, Paman. Ya. Setiap wanita yang baru pertama kali datang ke rumah Kanjeng Tumenggung selalu dimandikan seperti ini? Iya. Biar saya saja, Kakang. Terima kasih. Aku berhutang nyawa pada tuan-tuan berdua. Jangan panggil kami dengan sebutan Tuan, Kanjeng Tumenggung. Kami malu mendengarnya. Lagi pula Kanjeng Tumenggung tidak perlu merasa berhutang budi pada kami. Sudah sepantasnya kami menolong orang yang memerlukan. Karena mungkin pada suatu saat
kami pun memerlukan pertolongan orang lain. Apalagi yang kami tolong seorang tumenggung Pajajaran. Tidak kusangka, selain cantik, kamu pun pandai bicara. Apapun alasan kalian, aku tetap merasa berhutang budi. Aku tetap harus membalasnya. Tinggallah barang beberapa hari dulu di sini. Gusti Tumenggung sangat kagum sekali dengan kehebatan Neng Ayu. Katanya selain cantik, Neng Ayu memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Kanjeng Tumenggung terlalu berlebihan. Neng Ayu pasti seorang pendekar. Kata bapak saya, seorang pendekar itu gemar sekali berkelana. Benar begitu, Neng Ayu? Daripada berkelana terus, dapat musuh, kan lebih baik tinggal di sini saja. Gusti Tumenggung, pangkatnya sangat tinggi sekali. Neng Ayu pasti digaji sangat mahal. Sebab Gusti Tumenggung kelihatannya sangat berterima kasih sekali sama Neng Ayu. Dan siapa tahu Gusti Tumenggung naksir sama Neng Ayu. Maaf. Neng Ayu, jangan marah dulu. Boleh saja kan seorang duda naksir seorang dara? Kenapa istri Tumenggung? Meninggal 2 tahun yang lalu. Itulah sebabnya Gusti Tumenggung selalu murung. Beliau pasti sangat menyayangi istrinya. Sehingga mengapa beliau belum menikah lagi? Salah. Gusti Tumenggung orangnya sangat pemalu sekali pada wanita. Perkawinannya dulu juga dijodohkan sama orang tuanya. Hampir tidak berani menghadapi seorang wanita, apalagi untuk menyatakan cintanya. Masa? Sungguh? Negeri kami sedang berperang dengan Tanjung Singguru. Itu sebabnya aku cepat-cepat pulang dari Pelabuhan Kelapa. Hati-hati. Tidak usah, aku sudah cukup kuat. Tapi berita terakhir yang kudengar, pasukan Pajajaran berhasil menaklukkan orang-orang Tanjung Singguru. Bahkan rajanya tewas dalam peperangan. Selamat pagi, Gusti Tumenggung. Selamat pagi, Nimas. Terima kasih. Kumohon, Nimas jangan memanggil aku dengan sebutan Gusti. Aku jadi kikuk. Panggil saja Kakang. Karena aku jauh lebih tua. Kalau kalian bersedia, aku ingin mengikat tali persaudaraan. Tentu saja. Kami pasti bersedia, Kakang Tumenggung. Sebab yang sulit di dunia ini adalah mencari saudara, mencari sahabat. Aku mengharap kalian mau tinggal lebih lama di sini. Banyak rakyat dan bekas tentara Madangkara yang pindah kemari sejak negeri kalian dikalahkan Kuntala. Mudah-mudahan saja Kakang Tumenggung tidak cepat merasa bosan menampung kami. Bagaimana aku bisa merasa bosan? Maaf.
Bahkan aku lebih mengharapkan kalian tinggal selamanya di sini. Oh ya, nanti malam Nimas dan Dimas Lesmana aku undang. Ada keramaian kecil sebagai terima kasih atas keselamatanku dari mara bahaya. Aku permisi dulu. Siang ini harus menghadap Sang Prabu. Kalau perlu apa-apa, suruh saja si Erup dan Tiram. Terima kasih Kakang Tumenggung. Mari. Kelihatannya Tumenggung itu naksir kamu. Hati-hati, jangan sampai 2 kali menyakiti sesama wanita. Dia duda, Kakang. Dari mana kamu tahu? Tiram dan Erup. Ah. Kenapa senyum? Aku lebih bahagia kalau kamu bisa berlabuh di sini. Kamu tidak perlu lagi melarikan diri dari kehancuran. Di sini pelabuhanmu yang terbaik untuk menyembuhkan sakit hatimu. Kenapa harus di sini, Kakang? Karena Tumenggung kita Nyali menyukai kamu. Kakang Adipati Muara Damar juga menyayangi saya. Aku tahu itu. Tapi ini lain. Adipati Muara Damar memperlakukanmu tidak lebih dari seorang gundik. Tapi Tumenggung kita Nyali tidak. Sesama lelaki, aku bisa tahu. Dia benar-benar mencintai kamu. Apalagi ada unsur terima kasih di dalamnya. Aku yakin dia akan mencintaimu lebih dalam lagi. Ya, mudah-mudahan saja, Kakang. Kang, ayo kita keluar. Ini bukan kamar saya. Oh iya. Nimas Lesmini mau menari? Saya tidak terlalu pandai, Kakang Tumenggung. Masa kecil saya dihabiskan hanya untuk berlatih silat. Tidak apa-apa. Hanya untuk menyemarakkan suasana. Iya kan? Ayo.
Saya titipkan adik saya pada Kakang Tumenggung. Saya yakin Kakang membahagiakan Lasmini dan tentu tidak akan menyanyiakannya. Aku berjanji, Dinda. Sekarang juga aku melamar Lasmini untuk jadi istriku. Pada hari baik, bulan baik, aku akan mengawini Nimas Lasmini. Saya akan beritakan ini pada ayah dan ibunda di Bojong Setu. Lasmini, jaga dirimu baik-baik. Kakang merestui hubungan kalian. Kakang. Terima kasih. Kakang bisa mengerti perasaan saya. Sampaikan sembah bakti saya untuk ayah dan ibu. Dan semoga Kakang selamat di perjalanan. Akan Kakang sampaikan. Jaga dirimu. Ya. Apa maksud Baginda memenjarakan bekas Tumenggung Hadiraksa dan juga ayahmu? Kemarin utusan Patih Tanuwijaya datang dan membawa berita bahwa sang Patih sendiri diberhentikan dari tugas. Ada yang tidak beres di negeri ini. Paman Dapati, saya menerima surat dari ayahanda bahwa semua ini terjadi karena laporan dari Gusti Pangeran Arya Damar Kencana. Beliau menuduh ayahanda dan semua pembesar Kuntala di Madangkara tidak becus bekerja dan berlaku licik. Bahkan pemberontakan rakyat dan orang Madangkara pimpinan Aragani pun disebabkan karena kita terlalu menekan mereka. Ini kan benar-benar keliru. Memang ada gejala kurang menyenangkan dari Pangeran Damar Kencana. Karena ketidakbecusannya dalam memerintah menyebabkan beliau mencari kambing hitam. Dan aku yakin, sebentar lagi aku pun akan dijadikan kambing hitam. Kita harus melakukan sesuatu untuk memberi pelajaran pada pangeran yang hanya pandai menari itu. Dan kalau perlu, Baginda Prabu Kuntala pun harus diberi pelajaran. Masalahnya, apa kita mampu untuk melakukan itu, Paman Patih? Semua tentara Kuntala yang ada di sini adalah bawahan ayahmu. Hasut mereka agar memberontak untuk membebaskan Senopati Kebo Mundarang. Sebelum itu, ciptakan kerusuhan di Kuntala dan juga di sini. Kakang Durgalapati pasti tahu jawara-jawara mana yang bisa membantu menciptakan kekacauan. Ada seorang pendekar tua dari India. Saya pernah berguru padanya, tapi tidak berhasil karena jurus-jurusnya sangat sukar dipelajari. Saya yakin tidak akan ada yang sanggup menandingi kesaktiannya. Tentu dia akan membantu kita kalau saja upahnya memadai. Jangan pikirkan biaya. Berapapun sanggup kami bayar.
Paman Patih, saya masih belum bisa memahami. Sederhana saja. Bikin kerusuhan di mana-mana dengan mengatasnamakan pejuang Madangkara. Tentu pangeran akan memanggil kita. Di sana kita menuntut pembebasan ayahmu, juga Hadiraksa. Tentu beliau akan menolak dengan alasan penahanan itu dilakukan ayahandanya. Kesempatan itu kita gunakan untuk menggulingkan Pangeran Damar Kencana. Sementara itu, orang-orang sewaan kita sudah harus mengaco di daerah Kuntala. Sehingga kekuatan tentara Kuntala akan terpecah belah. Ingat Kakang Durgalapati, kumpulkan jawara-jawara aliran hitam sebanyak-banyaknya. Dan semua tanggung jawabnya kuserahkan pada Kakang. Jangan khawatir. Ada satu cara yang baik. Akan kubunuh semua pendekar-pendekar aliran putih. Terutama yang memihak pada Madangkara. Dan aku yakin, Guru Rayendra akan dengan mudah memusnahkan mereka. Tentunya dengan segala akal kita. Dan segala cara kecurangan boleh kita kerjakan untuk menang, bukan? Tentu. Dan aku sangat setuju dengan gagasanmu itu, Kakang. Kalau pekerjaan ini berhasil, apa yang akan kuterima? Kau akan kuangkat menjadi tumenggung dengan 1000 bata tanah bengkok. Angkawijaya akan kunobatkan menjadi senopati. Karena ayahmu akan kuangkat menjadi patih Madangkara. Dan akulah yang ditabalkan menjadi Raja Muda Madangkara. Saya curiga, ini sengaja dibuat oleh orang-orang Kuntala untuk memancing kekuatan kita. Dari mana Nini mendapat surat tantangan ini? Dari Ki Giring Wesi. Tapi kelihatannya semua perguruan aliran putih ikut ditantang. Baik itu dari orang Madangkara maupun orang-orang Kuntala. Mari Kanda, semuanya sudah menunggu di dalam. Ayo. Brahma? Bagaimana tugasmu, Brahma? Perang sudah selesai, Bibi. Saya berhasil menewaskan Prabu Malyapati. Kakang Purana menyampaikan salam buat Paman dan seluruh pejuang Madangkara. Beliau sudah ditabalkan jadi Raja Pajajaran, menggantikan Prabu Gerbamenak.
Memang sudah sepantasnya Pangeran Purana menduduki tahta kerajaan, menggantikan ayahandanya. Bagaimana dengan ayahmu, Kamasuta? Kapan mau pulang? Gerakan kita sudah hampir matang. Menurut ayahanda, dalam bulan ini, Paman Senopati. Bagus. Sekarang aku akan melanjutkan pembicaraanku dengan Nini Goreng. Tapi ini menyangkut kita semua. Tentang munculnya seorang pendekar aliran hitam yang bernama Rajendra dan menantang semua perguruan aliran putih. Yang aku takutkan, semua ini hanya siasat dari orang-orang Kuntala untuk menghabisi kita satu persatu. Tidak ada salahnya kita jajaki ilmunya. Sambil menunggu datangnya senjata pesanan kita, yang mungkin masih kurang 2 bulan lagi. Akan kujawab tantangan itu. Akan kujajal kemampuan orang seberang itu. Akan kutemui dia di lembah Pangrango. Maaf, Paman. Kalau diizinkan, saya juga ingin mencoba, Paman. Hitung-hitung menambah pengalaman. Aku tidak bisa melarang. Tapi kau harus hati-hati. Karena lawanmu bukan orang sembarangan. Dan sekiranya membahayakan, jangan malu mengakui kekalahan. Sebab dalam pertandingan silat seperti ini, sikap kesatria masih dipertahankan. Artinya, kalau kau mengaku kalah, dia tidak akan membunuhmu. Tapi kalau kau tetap bersikeras, dia tidak akan segan-segan menghabisi lawannya. Baik, Paman. Brahma, itu petuah berharga. Sudah bawaannya anak muda, terlalu yakin dengan kemampuannya. Kau harus bisa mengalahkan perasaan itu, Brahma. Saya akan berusaha mengingatnya, Nini. Yang saya kirimkan ke seluruh perguruan di seantero tanah Pasunan ini mendapat sambutan yang luar biasa. Hampir semuanya mereka akan menjajal kesaktian Guru Rajendra. Yang ingin kami capai adalah menghabisi semua pendekar, baik dia orang Kuntala maupun orang Madangkara, agar semua kekuatan yang berada di Kuntala ataupun Madangkara berada di tangan kita. Maaf, saya belum mengerti tujuan Gusti Patih melakukan semua ini. Siapa yang sebenarnya akan kita bela? Negara? Atau siapa? Yang ingin kita bangun sekarang ini adalah sebuah kekuatan baru. Sebab kekuatan yang lama sudah mandul, loyo. Sang pangeran junjungan kita hanya mengurus tari dan karawitan. Kita tidak akan pernah bisa maju kalau tidak pernah ada gerakan, tidak pernah ada gelombang. Dan sekarang kita ciptakan gelombang itu. Tugas kalian membuat kekacauan dengan mengatasnamakan pejuang Madangkara. Setiap yang akan saya lakukan, selalu harus saya mengerti. Apa manfaatnya bagi saya sendiri? Maaf, Gusti Patih.
Kalau gerakan yang Gusti Patih inginkan itu berhasil, lalu apa untungnya bagi kami? Kenapa kau tanyakan itu? Ingat, aku tidak pernah kenal kalian. Sebenarnya sudah merupakan anugerah bagi kalian. Kami libatkan dalam tugas negara yang sangat mulia ini. Maaf Gusti Patih, saya juga mempunyai pemikiran yang sama dengan Korep. Saya tidak mau keikutsertaan kami hanya akan menjadi catatan pihak keamanan Gusti Patih. Untuk kemudian, setelah cita-cita Gusti Patih berhasil, kami semua dihabisi. Aku mengerti akan kecemasanmu. Aku bukanlah orang yang mau melakukan kelicikan semacam itu. Kalian tetap akan kuhargai dan kuhormati sebagai orang-orang yang berjasa di dalam merebut negeri Madangkara ini. Kemudian terserah pada kalian. Bagi yang mau membangun padepokan, kami akan bangunkan. Dan tanahnya menjadi milik kalian tanpa harus membayar pajak. Serta tanaman yang bisa kalian tanam. Bagi yang mau bekerja sama dengan pemerintahan yang baru, akan kami salurkan dengan jabatan yang memadai. Ini janjiku. Catat itu, Durgalapati. Bukan saja ku catat, tapi ku simpan dalam hati. Kalian tidak usah cemas. Semua janji Mangkubumi akan kulaksanakan. Lalu apa yang harus kami lakukan? Kau belum menerangkannya, Durgalapati. Sudah. Sesuai dengan pembicaraan kita tempo hari. Tugas kalian hanyalah membuat onar. Kalian boleh merampok penduduk atau merampok rakyat yang nama-namanya pernah kuberikan pada kalian. Bagaimana dengan hasil rampokannya? Itu untuk kalian. Dan kalian tidak usah khawatir akan bentrok dengan tentara. Karena mereka berpihak pada kita. Bagaimana dengan Anda, Guru Rajendra? Ada uang, ada kerja. Itu sebagai panjar. Dan setiap kepala pendekar yang kau kalahkan akan mendapat tambahan upah. Siapkan uang kalian sebanyak-banyaknya. Karena semua pendekar sakti di tanah Pasundan ini akan kuhabiskan. Hai! Hai cepat! Iya. Ayo! Ambil semua barangnya! Cepat. Ayo cepat! Iya. Itu juga, ambil! Ya! Rampok? Kali ini kau kuampuni. Dan katakan, rampoknya adalah orang Madangkara. Ayo, cepat pergi! Baik. Baik, Juragan. Katakan pada teman-temanmu, siapa saja yang berani melawan orang-orang Madangkara akan kubunuh.
Kalian yakin yang melakukannya orang-orang Madangkara? Sangat yakin, Gusti. Mereka sendiri yang melakukannya. Bahkan dengan lantang mereka mengancam, siapa saja yang berani melawan orang Madangkara akan dibunuh. Hamba disuruh menyampaikan kepada seluruh para abdi istana. Selama ini tidak ada laporan yang masuk padaku mengenai gerakan orang Madangkara. Ini tugas Paman Jayaraga. Sejak peristiwa pembalasan dendam kepada pasukan kelelawar hitam yang dipergoki oleh Senopati Kebo Mundarang dan Raden Angkawijaya, hamba tidak mendengar lagi adanya gerakan orang Madangkara. Bahkan Gusti, menurut orang-orang hamba yang hamba tugaskan di Jamparing, yang sebagian besar penghuninya adalah orang-orang Madangkara asli, tidak ditemukan gerakan mereka. Mungkin anak buahmu kurang awas. Bagaimana menurutmu, Patih? Selama ini memang tentara kita selalu melakukan perundaan, sehingga negara ini aman tentram, kecuali beberapa kejahatan kecil yang terjadi. Tetapi sejak Senopati Kebo Mundarang tidak ada, hamba tidak melihat mereka melakukan perundaan. Mungkin karena tidak ada pimpinan yang disegani. Sebenarnya itu bukan alasan. Perondaan cukup dilakukan oleh para Paneu. Dan aku telah mengangkat Senopati Aji Suntara untuk menggantikan Paman Kebo Mundarang. Hamba merasakan ada sesuatu yang kurang beres, Gusti. Tapi mungkin ini kelemahan hamba. Mereka sepertinya kurang menghargai hamba, Gusti. Tidak benar itu. Seharusnya prajurit mengabdi kepada raja, pada negara, bukan kepada Senopati. Labunya, Bu. Murah kok, Bu. Murah, Bu. Iya, Bu. Mau beli, Bu. Ini ada ayam, Bu. Kang, sini, Kang. Bawa ini, Kang. Ayam, ingin. Katakan pada orang-orang Kuntala bahwa yang merampok kalian orang-orang Madangkara. Kami akan merampok semua saudagar Kuntala. Raden, saya juga orang Madangkara, Raden. Nah, ini masih saudaraku. Karena ia mengaku orang Madangkara. Yang mana uangmu, Nek? Ini Raden, yang merah, Raden.
Ingat, ini perintah hanya sementara. Panewu hanya boleh patuh pada perintah Gusti Patih. Maaf, Raden. Biasanya kami diharuskan patuh hanya pada Senopati. Sekarang ini keadaan lagi gawat. Fitnah menyebar di mana-mana. Dan ayahku termasuk menjadi korban. Lalu, bagaimana dengan perintah Senopati Aji Suntara? Sementara ini, kalian boleh patuh pada perintah Gusti Patih Rangkamalih Mangkubumi. Baik, Raden. Sebenarnya, mungkin Raden Angkawijaya menginginkan jabatan Senopati untuk menggantikan kedudukan ayahnya. Tapi kenapa harus mempengaruhi seluruh Panewu? Bahkan tidak ada satupun kepala pasukan yang mematuhi perintahku. Ini cuma rekayasa mereka sampai Senopati menyerah dan mengembalikan mandat kesenopatiannya pada Pangeran. Aku tidak akan menyerah. Aku kagum pada sikapmu. Walaupun belum tahu perbuatan Kebo Mundarang yang sesungguhnya, dia yang memfitnah Kanuruhan Ardalepa dan juga memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri. Dia dengan anaknya memeras pedagang dan menekan rakyat untuk hanya menjual hasil bumi mereka pada pedagang yang ditunjuk Raden Angkawijaya. Aku sudah amati beberapa lama. Sepak terjangnya sangat membahayakan, terutama pengaruh Patih Mangkubumi. Dia hampir menguasai semua kekuatan prajurit di Madangkara ini. Bukan tidak mungkin dia bisa menyulut pemberontakan. Ini harus diwaspadai. Sebaiknya kita harus segera memberitahukan pada pangeran. Kita belum punya bukti. Sebarkan orang-orang paman untuk mengawasi mereka. Aku sudah mulai, tapi komplotan mereka sangat sulit didekati. Bahkan mereka sudah memiliki daftar orang-orang yang setia pada mereka. Sampai ke tukang kuda. Tapi orang-orangku masih terus berusaha. Harus ada cara lain untuk memaksa Pangeran Damar Kencana menyerah. Dan membebaskan ayahmu. Paman Patih. Kita tidak bisa berbuat apa-apa selama masih ada Senopati Aji Suntara. Kalau Paman Patih berkenan, sebaiknya kita bunuh saja Senopati Aji Suntara. Gagasan cemerlang. Dan jangan ceroboh. Kita harus meninggalkan jejak. Seolah-olah pembunuhnya orangnya Aragani. Ini tugasmu, Kakang Durgalapati. Tidak terlalu sulit. Nanti malam kubereskan. Kanda yakin
Pasti ada sesuatu rencana busuk di balik kejadian-kejadian perampokan itu. Prajurit yang mogok jaga. Dan munculnya orang-orang Madangkara secara tiba-tiba. Yang terus terang, sampai sekarang belum yakin. Ini pasti ada hubungannya dengan penahanan Kebo Mundarang yang dilakukan oleh Ayahanda Prabu. Siapa tahu mereka memang orang Madangkara, Kanda. Karena mereka merasa sudah mempunyai kekuatan, hingga berani secara terang-terangan membuat kekacauan. Apa mungkin mereka sengaja merusak citra mereka sendiri? Secara akal sehat, seharusnya mereka malah menarik hati rakyat. Kalau memang mereka mau merebut negeri ini. Dan aku tahu, pemimpin Madangkara pasti orang pandai, yang tidak mungkin melakukan perbuatan bodoh. Aku curiga dengan Paman Patih Mangkubumi dan Raden Angkawijaya. Mereka yang menciptakan suasana keruh ini. Kok tega ya mereka berbuat begitu, Kanda? Itu yang namanya hidup, Dinda. Kadang-kadang, kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Ada apa, Gantar? Berita buruk, Gusti Senopati. Nama kita dibusukkan. Perampokan terjadi di mana-mana. Dan selalu mengatasnamakan orang Madangkara. Benar, Gusti. Mereka mengacau dan merusak dagangan penduduk dengan semena-mena. Juga Mbak dengar. Mereka merampok dan membunuh seorang pegawai istana. Kelihatannya ada usaha menyudutkan perjuangan kita. Ya. Seolah-olah mereka sudah mencium gerakan yang akan kita lakukan. Mungkin ada yang membocorkan rencana kita. Aku belum pernah melihat kemungkinan itu. Barangkali hanya kebetulan kejadiannya seperti ini. Justru aku curiga. Jangan-jangan ada kaitan dengan tantangan pendekar dari India itu. Yang bisa saja bertujuan untuk menghancurkan semua kekuatan yang ada di Madangkara. Bahkan di Kuntala. Aku merasa ada usaha untuk menghancurkan kekuatan kaum pendekar. Itu pun baru pikiranku. Saya kurang paham, Kanda Senopati. Saya curiga gerakan ini dikendalikan oleh kelompok lain yang ingin merebut kekuasaan di Madangkara. Mereka mengelabui pangeran dengan melakukan pengacauan. Dengan begitu, semua kekuatan akan dikerahkan untuk menanggulangi para pengacau. Ketika itulah, sebuah kekuatan yang baru dipersiapkan dengan matang, tiba-tiba akan menohok Damar Kencana dari belakang. Berarti mereka mulai hancur dari dalam. Benar. Sebetulnya ini sangat menguntungkan kita. Walaupun nama kita sangat dirugikan. Ya, ya. Ada apa, Paman? Penjahat-penjahat masuk istana. Tolong bangunkan Kanjeng Senopati. Baik, cepat. Baik, Paman.
Ada apa? Terjadi kekacauan di istana, Gusti. Jangan keluar. Iya. Kaget Tuan Senopati? Memang, dalam minggu-minggu ini, semua kejadian yang bakal terjadi di Madangkara adalah kejutan-kejutan besar. Jahanam. Rupanya kelompok kalian yang mengacau Madangkara. Untuk menang, cara apapun sah, Senopati. Siapa orang-orang di belakangmu? Tentunya semua orang yang tidak setuju dengan penangkapan Senopati Kebo Mundarang. Jahanam. Kalian harus menyerahkan Madangkara pada yang berhak. Pejuang Madangkara. Mereka telah berani membunuh senopatiku. Berarti telah berani melawan kekuasaanku. Kekuasaan Kuntala. Siapapun orangnya, aku berani sumpah akan menuntut balas. Jayaraga. Hamba Gusti. Kau yakin ini perbuatan orang Madangkara? Hamba ragu, Gusti. Hamba ini bekas orang Madangkara. Mana mungkin dalam tempo sesingkat ini mereka berhasil menyusun kekuatan. Mengapa mesti ragu? Siapa lagi yang berani melakukan hal semacam itu? Kalau bukan orang Madangkara. Aku tidak minta pendapatmu, Patih. Paman Patih memerintahkan kalian agar kalian mulai mengaco di Kuntala. Dan kalian tetap harus meninggalkan jejak sebagai orang Madangkara. Gusti Patih tidak pernah bicara soal Kuntala. Apa bedanya antara Kuntala dan Madangkara? Tugas kalian sama, hanya merampok. Banyak bedanya. Di sana masih ada prajurit yang bakal membahayakan kami. Kedua, kami belum mengenal daerah itu secara baik. Sebagaimana yang biasa kami lakukan di sini. Kalian akan menerima 2 kali jumlah itu kalau kerjaan kalian rapi.
Sekarang, apa masih ada bedanya antara merampok di Kuntala dan di Madangkara? Oh, tentu tidak, Raden. Nah. Ternyata Raden lebih bijaksana dari apa yang saya perkirakan. Mungkin ayahmu bisa menolong. Saya ingin menjenguk ayah dan mengirim makanan kesukaannya. Saya akan mencoba merundingkannya dengan ayah. Tapi agak lama. Sebab aku dengar ayahmu pernah memfitnah ayahku.